Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nailafar dengan NIM 40, Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi anak, yakni mereview buku. Nah, kali ini buku yang saya bawa berjudul Kisah 25 Nabi untuk Balita yang ditulis oleh Ibu Yeti Nurmayati. Buku ini diterbitkan di Ziyad Books, tepatnya di kota Surakarta, dan ilustrasi atau ilustratornya dibuat oleh Zulfa Faiza. Dalam buku ini terdapat kisah 25 para nabi, namun dibagi menjadi 5 bagian. Jadi setiap bagiannya terdapat kisah 5 nabi. Seperti pada contoh yang pertama ini ada kisah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, dan Nabi Soleh. Ceritanya setiap nabi berbeda-beda, dan yang diunggulkan dalam buku ini adalah hal-hal yang memang berkaitan dengan nabi tersebut. Seperti dalam kisah Nabi Adam dijelaskan bahwa Nabi Adam ini adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Ditempatkan di dalam surga bersama istrinya Nabi Hawa. Kemudian di kisah Nabi Adam ini juga dijelaskan bagaimana sih kok bisa Nabi Adam itu turun ke bumi. Kemudian ada juga Nabi Idris. Di sini juga dijelaskan bahwa Nabi Idris itu merupakan nabi yang sangat cerdas dan juga sangat sabar. Bahkan Nabi Idris itu setiap harinya juga belajar. Oke, selanjutnya pada bab kedua ada dikisahkan Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub. Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim itu disuruh berdakwah kepada orang-orang yang menyembah berhala. Bahkan ayahnya Nabi Ibrahim ini juga salah satu orang yang membuat berhala. Kemudian ada Nabi Lut yang diperintahkan untuk berdakwah kepada kaum Sodom. Kaum Sodom ini mereka yang tidak mendengarkan perintah Allah dan ingkar kepada Allah. Kemudian selanjutnya ada Nabi Ismail. Nabi Ismail ini anak yang sabar dan juga sejak kecil itu diasuh oleh ibunya bernama Hajar, terus menjadi tumbuh dengan pintar. Di sini juga terlihat ilustrasi-ilustrasi yang dibuat dalam buku dan sangat menarik. Menurut saya ini sangatlah menarik dan berwarna juga bervariasi. Jadi pada setiap kisah atau setiap cerita gambarnya pun juga berbeda. Namun di sini juga bisa kita contoh bahwa saat menggambar nabi itu hanya diberi seperti cahaya dan tulisan nama nabinya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa wajah atau rupa seorang nabi itu tidak dapat diketahui atau tidak dapat diekspos. Jadi buku ini juga menggambarkan hal tersebut bahwa nabi itu sangatlah bercahaya wajahnya. Ini ada kisah Nabi Ibrahim, ilustrasinya seperti ini. Kemudian ini ada Nabi Ishak. Nabi Ishak ilustrasinya seperti ini, yang merawat ibunya sedang sakit. Kesimpulan dari buku ini itu setiap nabi atau setiap bab pada nabi itu mengkisahkan tentang kehidupannya. Namun memang tidak semuanya, hanya hal-hal yang bersifat menarik seperti Nabi Ismail yang bisa diceritakan di sini itu yang bisa berbicara kepada hewan. Kemudian di ilustrasi di sini juga terdapat gambar-gambar hewan. Kemudian ada Nabi Muhammad yang mendapat mukjizat Al-Quran, dan jadi ilustrasinya juga akan gambar Al-Quran. Kemudian ada Nabi Musa yang membelah lautan, jadi ilustrasinya juga laut yang bisa terbelah seperti itu. Melalui kisah 25 nabi untuk balita ini, pesan yang dapat diambil itu kita bisa mencontoh sifat-sifat atau kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan Nabi semasa hidup. Karena semasa Nabi hidup dan berdakwah, Nabi telah mencontohkan hal-hal yang baik seperti memiliki sifat yang sabar, tidak banyak mengeluh, kemudian menguatkan iman, percaya kepada Allah. Jadi untuk anak-anak ini sangat cocok. Bahkan untuk
anak-anak yang belum bisa membaca. Jadi sebagai orang tua atau sebagai kakak, kita juga bisa pakai buku ini untuk mendongengkan adik kita, supaya mereka sedari kecil sudah mengenal yang namanya Nabi, 25 Nabi dan Rasul. Menurut pengalaman saya yang telah memakai buku ini saat adik saya masih kecil dan belum bisa membaca, sampai saat ini dia masih mengingat cerita-cerita yang ada dalam buku ini. Bahkan setiap harinya dia selalu minta untuk didongengkan karena selain gambarnya yang menarik, di cerita ini itu juga memiliki pesan yang bermakna untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah besar, dia akhirnya membaca sendiri buku ini dan ini menjadi salah satu buku favorit adik saya. Sekian rekomendasi buku baca anak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.